Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kalian kesehatan sehingga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran daring TIK bersama Ustazah Ike. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yassir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelumnya Ustazah Ike akan mengajak kalian untuk mereview dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang ketiga. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ini dia reviewnya. Bab 2. Menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Bagian A. Membuat lembar kerja baru. Ini akan Ustazah praktekkan ya. Bagian B, memasukkan data. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Masih ingatkah kamu bahwa semua data di Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris? Kolom diwakili oleh huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan baris diwakili oleh angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Area perpotongan kolom dan baris disebut sel. Sedangkan sekumpulan sel disebut range. Nah, di sini kita dapat istilah baru ya, apa itu range. Sekarang Ustazah jelaskan dulu perbedaan antara sel dan range ya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, kursor terletak di sel D2. Ini berarti kursor berada di kolom D baris kedua. Kemudian di gambar yang kedua, nah, pada gambar tersebut, sel B2 sampai D4 disebut range. Maka kita menyebutnya dengan range B2 sampai D4. Jenis data pada Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ada 4 jenis data, yaitu yang pertama adalah data teks, yang kedua adalah data angka, yang ketiga adalah data formula. Formula itu maksudnya adalah rumus dasar ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan data yang keempat adalah data fungsi atau functions, yaitu rumus untuk mencari nilai rata-rata, nilai min, nilai max, modus, dan median. Itu tadi review materinya, semoga kalian masih ingat ya. Sekarang kita akan pelajari materi bagian C, mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel, dan bagian D, mengatur format angka. Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat menyebutkan beberapa rumus pada Excel dan mengetahui cara mengatur format angka yang benar pada Excel. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Bab 2. Menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Bagian C. Mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Pembahasannya, Excel dapat membantu kita dalam berhitung. Untuk menghitung, kita menggunakan rumus. Pada Excel, rumus disebut dengan formula. Penulisan formula diawali dengan tanda sama dengan. Nah, ini Ustazah jelaskan dulu ya, kenapa tanda sama dengan itu harus di depan. Nah, kalau di pelajaran matematika, biasanya kalian menulis rumus tuh kan seperti ini ya. Dicontoh aja, 10 ditambah 10 sama dengan. Nah, baru hasilnya berapa ya. Tapi kalau di Excel, itu harus didahului oleh tanda sama dengan. Lalu tulis angkanya 10 ditambah 10. Stop sampai di sini saja, baru langsung di enter untuk mengetahui hasilnya. Coba ini Ustazah enter ya. Nah, hasilnya 20. Jadi seperti itu ya cara penulisan formula atau rumus di dalam Excel. Harus didahului dengan tanda sama dengan. Nah, kalian bisa lihat ya di selnya dia
hasilnya 20, sementara di formula barnya tulisannya masih tetap menggunakan rumus yang tadi. Paham tuh? Nah, kita masih membahas yang rumus dan operasi hitung ya tadi ya. Operasi hitung pada Excel memiliki tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah yang berada di dalam tanda kurung. Nah, ini contohnya. Di sini ada sebuah bilangan 3 dikali, ini tanda kali dalam Excel ya. Buka kurung 5 ditambah 4 tutup kurung. Sama dengan 3 dikali 9. 9-nya dari mana? 9-nya adalah dari hasil 5 ditambah 4. Tadi dikatakan bahwa tingkatan tertinggi dalam Excel adalah tanda kurung. Artinya, angka yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Makanya di sini ditulisnya 3 dikali 9. Nanti kalian mengerjakannya bukan 3 dikali 5 ditambah 4 ya, bukan seperti itu. Tapi harus dikerjakan dulu yang ada tanda kurungnya. Fahim tum? Selanjutnya, jika tidak terdapat tanda kurung, urutan pengerjaan yang lebih dulu adalah perpangkatan. Sebagai contoh, nah ini ada bilangan 2 pangkat, ini tanda pangkat dalam Excel ya. 2 pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, 8 ini dari mana? Dari 2 pangkat 3 ini dikerjakan dulu. Berapa 2 pangkat 3? Hasilnya 8 kan? Nah, baru dikurangi 5 hasilnya 3. Karena angka yang ada simbol ini pangkat harus dikerjakan terlebih dahulu. Paham tuh? Selanjutnya, jika tidak ada tanda kurung dan pangkat, urutan pengerjaan yang lebih dulu adalah perkalian. Dan urutan selanjutnya adalah pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, supaya memudahkan ini nanti Ustazah kasih tabel simbol ya, simbol dan nama simbol rumus atau operasi hitung pada Excel. Nanti silakan kalian catat. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, 20 dikurang 25, ini tanda bagi ya dalam Excel, dibagi 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Apakah 20 dikurangi 25 dulu baru dibagi 5? Nah, seperti yang disebutkan tadi ya, tanda bagi itu adalah yang tertinggi juga dalam perhitungan. Jadi, tanda bagi sama kurang itu karena yang lebih tinggi adalah tanda bagi, jadi harus dikerjakan yang pembagian dulu. Berarti nanti nulisnya 20 dikurangi 5, 5 itu didapat dari hasil 25 dibagi 5, baru hasilnya 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Nah, angka yang ada simbol ini, simbol pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Fahim tum? Sekarang kita ke bagian D, mengatur format angka. Pembahasannya, pada Excel, angka dapat diformat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, diformat menjadi angka desimal, angka dengan pemisah ribuan, angka pecahan, persen, mata uang, dan lain-lain. Bagaimana menulis mata uang rupiah yang benar pada Excel? Kita akan mempelajarinya melalui kegiatan berikut. Kegiatan ini akan menggunakan file yang telah kalian buat pada kegiatan sebelumnya, yaitu catatan mengenai pengeluaran uang jajanmu. Nah, ini adalah file Ustazah Ike, file uang jajan milik Ustazah Ike. Sekarang kita cari dulu jumlah pengeluaran dan sisa uang. Untuk jumlah pengeluaran berarti masuknya diterima atau keluar? Dikeluar ya, berarti di sini. Jumlah pengeluaran adalah jumlah uang yang dikeluarkan. Maka kita harus menggunakan rumus apa? Rumus penjumlahan. Jadi caranya seperti ini. Nah, setiap awal formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Jumlah pengeluarannya apa saja? Kemarin dibelikan bakso sama es jeruk. Berarti ini langsung aja ditulis. Bisa kalian tulis seperti ini.
15.000 ditambah 5.000 seperti ini, lalu di enter. Atau kalau mau cara cepatnya, tinggal kalian klik saja selnya ya. Jadi sama dengan, nah berarti dia di sel C4 ditambah es jeruk di sini, berarti ditambah sel C5. Ini langsung di enter aja. Nah hasilnya 20.000. Ini adalah jumlah pengeluarannya. Bisa kalian lihat ya, di sel C7 di sini tertulis 20.000. Tapi di formula barnya dia tertulisnya rumus seperti ini. Nah, jadi kalian tidak bisa bohong ya, misalnya ini kan sederhana aja ya, 15 ditambah 5 ya tinggal tulis aja 20.000. Nah, tapi kalau kalian nggak pakai rumus, misalnya kalian tulisnya manual seperti ini. Nah, ini nanti akan kelihatan. Di sel C, di selnya tulisannya memang 20.000, tapi di formula barnya dia tidak menggunakan rumus, maka itu akan ketahuan. Ya. Jadi harus pakai rumus. Fahim tum? Nah, sekarang kita sisa uang. Ini Ustazah kembalikan dulu. Nah, sisa uang berarti masuknya diterima atau dikeluar? Diterima, karena sisa uangnya ini kita terima ya, masuk ke tabungan. Nah, berarti sisa uang adalah apa dikurangi sama apa? Nah, kalau sisa uang berarti uang jajannya dikurang sama jumlah pengeluaran. Maka menggunakan rumus pengurangan. Jadi nanti seperti ini. Sama dengan klik selnya, dikurang jumlah pengeluaran, enter. Nah, hasilnya 30.000. Bisa dilihat ya, di sini tertulis 30.000, tapi di formula barnya tetap tertulis menggunakan rumus. Sampai sini fahim tum? Oke, sekarang kita atur format angkanya ya. Nah, ini kan belum ada format rupiahnya. Di dalam Excel itu juga tidak boleh sembarangan menuliskan seperti ini ya. Rp 50.000 pakai titik. Nah, ini belum baku atau belum benar ya. Nah, jadi di dalam Excel itu ada rumusnya juga. Ustazah ambil satu contoh untuk uang yang 50.000. Penulisan format angka itu ada di icon ada di menu home, grup number, dan ini adalah nama ikonnya, number format namanya. Kalian klik tanda panah kecilnya. Untuk mengubah format mata uang, di sini kita menggunakan currency yang ini ya. Klik satu kali. Nah, kalian perhatikan ya, karena di sini kan masih simbolnya masih dolar ya. Ada laptop yang langsung otomatis dia di sini Rp. Tapi ada juga kalau laptopnya Ustazah ini di sini masih menggunakan mata uang dolar, maka kita harus menggantinya. Nah, cara menggantinya, klik lagi ini tanda panah kecil, kemudian di more number format di sini. Nah, di format sel numbernya ini kalian klik yang tulisan simbol tanda panah kecil. Nah, lalu kalian cari untuk format rupiah. Nah, ini mencarinya harus hati-hati, pelan-pelan. Nah, ini sudah ketemu R, jadi langsung ke bawah aja terus sampai menemukan Rp. Nah, ini Rp Indonesia. Klik satu kali. Untuk decimal place-nya ini maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, yang ini nggak apa-apa, nggak usah dihapus, seperti ini aja. Nah, kalau sudah baru diklik OK. Nah, hasilnya seperti itu. Ini juga berlaku untuk yang uang 15.000, 5.000 dan juga 20 dan 30.000. Fahim tum? Nah, anak-anak, ini sudah Ustazah ubah semua ya format mata uangnya. Nah,
Ini bisa kalian cek satu-satu. Kalau ustazah di sini semuanya menggunakan rumus. Tidak ada yang ustazah tulis manual. Nah, bisa kalian lihat misalnya untuk uang yang 15.000. Di sini di selnya tertulis Rp 15,000.00. Sedangkan di formula barnya dia masih menggunakan tulisan yang tidak ada RP-nya, tidak ada komanya, dan juga tidak ada titiknya. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ini ustazah menggunakan rumus, ya, tidak ditulis manual. Sekarang untuk tugas, di sini ustazah bagi tugasnya menjadi 2. Yang pertama adalah tugas praktik, dan yang kedua adalah tugas teori. Nah, kalian perhatikan ya, kalian hanya mau mengerjakan satu tugas saja. Pilih salah satu tugas yang akan dikerjakan sesuai kondisi. Tidak perlu mengerjakan keduanya. Jadi kalau misalnya di rumah kalian punya laptop, ya kerjakan tugas praktiknya saja. Kalau misalnya tidak ada laptop di rumah, itu kerjakan tugas teorinya saja. Jadi nggak perlu dua-duanya dikerjakan. Ya, fahim tum? Baik, sekarang ustazah akan menyampaikan kesimpulan. Untuk yang duniawi, Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang dapat membantumu melakukan perhitungan yang panjang dan rumit. Dan untuk ukhrawinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghitung semua amal perbuatan manusia. Perhitungan Allah sangat cepat, sangat teliti, dan tidak akan dizolimi seorang hamba pun. Maka dari itu, hendaknya kita memperbanyak doa agar diringankan hisab kita kelak. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 202, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika lahum nasibun mimma kasabu, wallahu sari'ul hisab." Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk solih, sikap berdoa. Doa selesai belajar TIK, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Ustazah Ika mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.